Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh, sungguh jauh, wahai Ahmad bin Zain Alkaf. Setelah saya melihat video yang Anda unggah di YouTube, sungguh jauh cita-cita Nabi kita Muhammad untuk melihat umatnya bersatu jika ulama-ulamanya itu punya tipikal seperti Anda. Ahmad bin Zain Alkaf, saya heran kepada Anda. Bukannya saya sok pintar, saya orang yang bodoh, jauh dari kepintaran. Saya hanya orang yang mencari. Tapi yang saya herankan dari Anda sebagai seorang ulama, Anda sama sekali tidak memiliki satupun uswah, tidak mengambil satupun uswah dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya bilang begitu? Karena secara sengaja maupun tidak sengaja, Anda telah merusak Islam, merongrong Islam dari dalam. Ahmad bin Zain Alkaf, ingatkah Anda jika Anda sering membaca Al-Quran Al-Karim, ada sebuah ayat di dalam surat Al-Isra ayat 84 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lam biman huwa ahdas sabila. Artinya, kullun, katakanlah hai Muhammad, biarlah setiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, karena Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih lurus jalan yang ditempuhnya. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa Anda telah melewati koridor batas garis Tuhan. Mengapa? Karena Anda telah berani menyesatkan, mengafirkan orang bahwa itu hanyalah hak Tuhan yang tahu, bukan Anda. Siapa sesat, siapa kafir, Tuhan yang tahu, bukan Anda. Saya teringat kepada datuk saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia ingin mangkat, ketika beliau ingin meninggalkan dunia ini, beliau yang khawatir yang adalah umatnya. Bahkan beliau berteriak 3 kali, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Itulah yang dikhawatirkan oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Islam ini, membawa risalah nubuwah ini, bukan untuk dirusak, tapi untuk semakin kokoh. Tapi kenapa Anda kok semakin, kalau bahasa Jawa Timurnya, Anda ini semakin belehar? Apa tujuan Anda itu apa sekarang? Saya heran sama Anda dan Al-Bayinat. Tujuan Anda itu apa? Kok Anda terlalu getol memerangi Syiah? Padahal dunia Islam ini sedang seru-serunya untuk bersatu, karena ada musuh lebih besar di depan. Ada Zionisme, ada Amerika yang mengancam keutuhan Islam. Tapi Anda kok merongrong dari dalam persatuan Islam itu supaya pecah. Apa tujuan Anda, Ahmad bin Zain? Saya tanya, apa tujuan Anda dan Al-Bayinat? Anda bilang Syiah di Indonesia dapat dana dari Iran. Murni dana sendiri. Yang saya ragukan, Anda dapat dana dari mana? Al-Bayinat dapat dana dari mana? Dan kenapa kok hanya Syiah yang diperangi? Bukan Ahmadiyah, bukan yang lainnya. Tapi kenapa hanya Syiah? Padahal di dunia ini, dunia Islam ini sedang seru-serunya untuk mempersatukan antara sunnah dan Syiah. Anda bilang seluruh ulama di dunia, seluruh ulama Islam di dunia ini yang ahlu sunnah wal jamaah, mereka menyesatkan Syiah, mereka mengkafirkan Syiah. Tapi mana Anda itu cuma bisa ya menuduh, berbohong, dan memfitnah. Kenapa saya bilang begitu? Anda lihat di Al-Azhar Mesir, sampai sekarang itu masih ada fakultas Ja'fariyah, fakultas madhab Syiah Ja'fariyah. dan dipelajari mazhab Syiah di sana serta diakui di Al-Azhar. Al-Azhar adalah pusat Islam ahli sunnah terbesar di dunia.
Dan sekarang Hadramut, Mufti Hadramut Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, ketika beliau datang ke Indonesia dan bertemu dengan tokoh-tokoh Syiah, ditanya langsung terang-terangan oleh tokoh-tokoh Syiah, dan beliau menjawab, Syiah tidak sesat. Mungkin yang Anda maksudkan adalah ulama-ulama takfiriyah, ulama-ulama Wahabiyah. Kalau ulama-ulama takfiriyah, ulama-ulama Wahabiyah bukan hanya Syiah yang sesat, tapi madzhab Ahlus Sunnah juga sesat, Syafi'iyah sesat. Umat Islam Nahdlatul Ulama di Indonesia, umat Islam Sufi, tarekat, semuanya sesat. Mungkin kalau yang Anda maksud itu, ya benar. Tapi kalau Anda mengambil kutipan-kutipan sana yang mengkafirkan dan menyesatkan Syiah dari madzhab-madzhab takfiriyah, saya kok jadi curiga sama Anda. Di dunia ini yang paling getol memerangi Syiah cuma Wahabiyah, takfiriyah. Ahlus Sunnah di dunia ini, apalagi Syafi'iyah, dekat dengan Syiah. Dan yang saya paling ketawa, saya ngakak, Anda memfitnah Iran, memfitnah Khomeini, katanya di Iran ulama-ulama Ahlus Sunnah itu disiksa. Sana keadaannya bagaimana? Tidak ada itu yang ulama Sunni, bahkan di parlemen dikasih tempat, mereka dihormati. Bahkan orang-orang Indonesia yang berangkat sekolah ke Iran, itu mereka yang mazhabnya Ahlus Sunnah, mereka tidak ditaruh di pondok pesantren Syiah di Iran, tapi mereka ditaruh di pondok pesantren Ahlus Sunnah yang ada di Gurgon, yang ada di kawasan yang lainnya. Mereka dibiarkan dengan cara Ahlus Sunnahnya mereka. Mereka dibiarkan belajar dengan cara Syafi'iyahnya mereka. Nah, Anda ini kekanak-kanakan. Saya heran, umur Anda itu sudah tuwek, tapi ya Allah, pikirannya Anda masih balita. Anda itu seakan-akan menjalankan syariat yang paling benar, menjalankan ini yang paling benar. Saya heran, apa yang Anda pikirkan ini? Kalau Anda ini bisanya kok hanya nuduh, apalagi Profesor Umar Syihab Anda tuduh kayak begitu. Sudah toh Habib Ahmad bin Zain, tidak usah buat kacau Indonesia ini lagi, tidak usah buat huru-hara Indonesia ini lagi, apalagi buat kacau Islam. Indonesia ini sudah banyak permasalahan. Indonesia ini sedang bangkit. Jangan kita bawa lagi Indonesia ini ke zaman jahiliyah seperti. Kalau Anda merasa Syiah itu salah, jangan sebarkan fitnah dan tuduhan. Datangi orang Syiah, ajak dialog. Datangi ulama Syiah, ajak dialog. Jangan ngajak dialog Umar Syihab, karena Umar Syihab itu Ahlus Sunnah. Datang ke ulama-ulama Syiah, gini-gini, dialog. Apa perlu ulama Syiah yang mendatangi Anda? Dialog dengan baik-baik. Itu ciri umat Muhammad. Itu ciri umat Muhammad. Dialog. Bukankah di Al-Quran sudah ada? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah dalil-dalilmu, katakanlah hujah-hujahmu, sesungguhnya kamu adalah orang yang jujur. Datangi orang-orang Syiah. Kalau memang menurut Anda Syiah itu salah, datangi orang Syiah, buktikan orang Syiah. Datangi sendiri. Kalau perlu datang ke Iran. Berani. Tidak, Syiah tidak akan membunuh Anda. Syiah tidak akan mencubit Anda. Tidak akan menggigit Anda. Insya Allah, ulama-ulama Syiah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda dengan senyuman. Bukan dengan hinaan dan makian seperti Anda. Ya, cukup sudah. Saya rasa cukup sudah. Saya doakan, saya berdoa, saya, warga saya, Anda, umat muslim di seluruh dunia mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan, mendapatkan keamanan, dan mendapatkan kemenangan dari musuh-musuh Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.